Ilmu terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama huruf ain, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim. Ilmu. Diam ya. Bahwa ilmu terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama huruf ain, yang kedua huruf, yang pertama huruf ain, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim. 3 huruf ini mempunyai maknanya masing-masing. Kita perdalam mengenai ilmu. Dalam ilmu tasawufan, Syekh Ibnu Athaillah menerangkan bahwa yang pertama huruf ain itu yakni artinya inayatullah. Mahwa inayatullah, inayatullah itu adalah artinya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang sering menuntut ilmu, orang-orang yang rajin menuntut ilmu, orang-orang yang suka dan cinta datang ke majelis taklim, maka ia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebaliknya, kalau orang nggak mau nuntut ilmu, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar, malah ia akan jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ribet-ribet yang namanya nuntut ilmu, maka cukup datang ke majelis taklim, dengerin apa yang disampaikan oleh para guru. Udah, walaupun sambil nyender, yang penting kita mendengerin. Ya, itu udah salah satu masuk dalam kategori inayatullah, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang rajin menuntut ilmu, yang rajin mempelajari ilmu, yang rajin datang ke majelis salim, insya Allah di setiap kita mempunyai kesulitan yang sangat sukar, akan datang pertolongan Allah dengan tiba-tiba. Okay. Yang kedua lam ain lam mim. Yang kedua huruf lam itu artinya di dalam ketasawufan lutfullah, yang artinya adalah kasih sayang Allah, kelembutan Allah. Ya, lutfullah, makanya ya latif artinya maha lembut. Jadi di sini ain lam adalah lutfullah, yang artinya adalah kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang rajin menuntut ilmu akan Allah beri kelembutan di dalam hatinya. Enggak keras itu punya hati. Orang kalau udah punya hati keras susah, nerima nasihat juga gak akan masuk-masuk. Dinasihatin nama guru, nasihatin nama orang tua, dinasihatin nama teman, mental terus gak akan bisa masuk karena hatinya keras. Dan orang yang punya hati keras mudah dimasuki sifat-sifat iblis, sifat-sifat yang buruk kayak munafik, iri, dengki, hasud, ria, mudah masuk ke dalam hatinya karena hatinya keras. Ya, tapi kalau Allah beri hatinya lembut, ya, ini orang gak akan mudah tergoda. Ya, makanya zaman sekarang banyak orang bunuh-bunuhan. Belum lama kemarin polisi nembak polisi. Ya, karena apa? Di dalam hatinya keras, gak ada kelembutan, kagak ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lutfullah, kelembutan hati, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hati keras, gampang setan masuk. Tapi kalau Allah udah berikan kepada kita hati yang lembut, ya, kita mempunyai sifat penyabar, sifat penyayang sama orang, sifat menghormati orang, sopan terhadap orang lain. Siapapun mereka kita hormati, kita sopan, kita baik kepada mereka. Ya, kalau orang sudah mempunyai hati yang lembut. Lalu yang ketiga ain lam mim. Di dalam ilmu tasawufan, mimnya itu artinya adalah mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Yakni cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Allah kepada hamba-hambanya, orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang rajin datang ke majelis taklim dicintai sama Allah. Ya, kalau Allah udah cinta, waduh,
udah luar biasa nih ya. Dunia tuh udah merem aja udah ya. Merem kalau Allah udah cinta sama kita. Mahabbatullah, kecintaan Allah kepada makhluknya. Kepada siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau ke majelis taklim ya. Ilmu terbagi tiga. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu terbagi tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua syariat, yang ketiga tasawuf ya. Yang pertama ilmu adalah tauhid. Contoh kita ngambil air wudhu ya. Suka kan ngambil air wudhu? Seperti kita ngambil air wudhu, sebelum kita melaksanakan wudhu, kita niat dalam hati itu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardalillahi ta'ala. Itu yang namanya tauhid di dalam hati kita. Niat di dalam hati kita itu adalah ketauhidan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid di dalam hati kita. Yang kedua syariat, masuk ke dalam ilmu fikih. Apa itu syariat? Membasuh muka, membasuh tangan. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, kedua basuh muka, ketiga basuh tangan ya, keempat basuh kepala, 5 basuh kaki, ke-6 tertib. Itu kita jalani, masuk ke dalam ilmu syariat atau masuk juga ke dalam pelajaran fikih ya. Terus yang ketiga tasawuf. Apa tasawufnya? Ente ngebasuh kumur-kumur. Tasawufnya adalah bahwa anggota tubuh kita ini semuanya adalah suka maksiat, suka berbuat dosa. Mulut kita kumur-kumur. Tasawufnya menghilangkan dosa-dosa yang ada pada lisan kita. Tiap hari ini lisannya pasti berbuat dosa ya, entah kasar sama orang, entah ngomongin kejelekan orang, entah gibah, entah ngomong yang nggak bener ya. Ini dosa sudah banyak lisan. Yang kedua membasuh hidung ya. Yang ketiga muka ya, mata kita banyak dosa ya. Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba lewat cewek pakai pajero, paha jelas separuh ya. Ada lagi kita jalan sebentar, cewek pakai tekno, ketekna nongol ya. Mata kita dosa. Lagi enak-enak berhenti lampu merah, belahan kelihatan belakang ya, dosa lagi. Mata kita banyak dosa. Makanya ketika ngambil air wudhu, dibasuh tuh muka kita tuh, dibersihin ya, dosa-dosa yang ada pada mata kita, bersihin sama Allah ya. Makanya kalau ngambil air wudhu yang benar, jangan salah-salah, rumputnya dipakai. Yang ketiga tangan kita, membasuh kedua tangan kita. Tangan kita kadang-kadang suka jahil, kadang-kadang suka jolim, ngumpetin sendal orang ya. Orang ngaji iseng boy, ngumpetin aja sendalnya sebelah ya. Entah barang orang kita nggak tahu, kita ambil maju belanjaan banyak dosa tangan. Yang ketiga kaki ya. Kadang-kadang keseleo melangkah ke tempat-tempat yang dilarang ya, namanya manusia. Masuk ke mall, lihat di mall ada acara pentas musik, yang nyanyinya cewek ya, pakaiannya kagak beres, nyanyi lagu dangdut sebotol minuman ya udah hancur ya. Joget dangdut pakaian ceweknya kagak beres, pada kurang bahan atas bawah ya. Nyanyi sebotol minuman, gara-gara sebotol minuman orang jadi kayak setan. Bukan ada jalan sempoyongan tapi kayak setan, aneh ganti ya. Makanya tuh hati-hati
langkah kaki kita, semua kita basuh. Makanya kalau ngambil air wudhu yang benar, jangan salah-salah kecepuk bagaikan puji air udahan. Jangan, tertib. Ya, yang keenam tuh rukun berwudhu tertib. Jadi dari mulai ambil air wudhu, sebelum ambil air wudhu kita doa, Allahumma ja'alni ma'an tahura, ya Allah jadikan air ini dengan sesuci-sucinya. Baru kita basuh mulut kita, ya habis basuh mulut, ya. Terus sebelum basuh mukanya, jangan lupa tauhid dalam hati. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena pada Allah Ta'ala. Udah wudhu. Makanya jangan lepas dari wudhu. Bahkan Sayyidina Ali itu nggak pernah batal wudhu, kentut dia wudhu lagi, ya, batal wudhu lagi, nggak lepas dari wudhu, suci terus bersih. Ya, setiap dia membatalkan wudhu, dia wudhu lagi. Ya. Minimal kita kalau mau tidur wudhu, ya. Karena ketika kita tidur, jiwa kita sedang keluar, ya. Bukan ruh, jiwa atau sukma kita sedang keluar. Kalau ruh nggak bisa keluar. Ruh kalau keluar dari jasad meninggal, udah selesai. Kalau sukma atau jiwa itu masih keluar masuk, kayak orang tidur, orang pingsan, orang kesurupan, itu jiwanya kosong. Sukmanya sedang keluar, tapi dimasukin setan, akhirnya kesurupan. Ya, orang pingsan juga sama, ruhnya ada, tapi sukma jiwanya keluar, akhirnya pingsan, nggak sadar. Orang kena hipnotis juga sama, jiwanya kosong, sukmanya kosong, dipengaruhi sama orang, kena hipnotis. Tuh. Makanya bagaimana Ustaz supaya jiwa sukma kita kuat? Banyakin zikir. Ya, tadi itu kita zikir la ilaha illallah. Kalau kita udah rajin sering zikir, hipnotis mah merem, gak bakal mempan. Ya aneh dulu lagi ngojek di Senen, ditepok-tepok beberapa kali, tapok sepuasnya. Ya. Dulu saya ngojek di Pangkalan Senen tuh, stasiun Senen, ojek malam lagi, udah penumpang macem-macem, ya, hipnotis berapa kali, alhamdulillah, gak mempan. Mau ditepok-tepok ya, mau dicolek-colek ya lo colek sepuas lo dah, lo tepok sepuas lo udah. Karena apa? Hati kita zikir. Tapi kalau kita nggak zikir belum udah tepok pak, pelangap pelongok, pas sadar motor gue mana hilang. Nah gitu. Makanya ketika kita berada di mana aja, biasakan zikir, nah, sebut Allah, Allah. Cukup kalau pamannya kita kepanjangan la ilaha illallah, cukup Allah ya dalam hati. Allah, Allah, Allah. Dalam bawa motor kayak bawa mobil, Allah, Allah, Allah.